Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya, Bu? Jelas ya. Alhamdulillah liwahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuziz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus Majelis Ta'lim Masjid Jabal Rahmah, yang pada sore yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama di rumah Allah ini dalam rangka wirid mingguan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat dari beliau pada hari di mana tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Banyak manusia datang kepada Nabi Adam. Mereka berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Tolonglah kami." Adam mengatakan, "Jangankan kalian, Adam saja pernah berdosa kepada Allah. Nabi Adam pernah berdosa. Datang kepada Musa, "Wahai Musa, tolong kami." Musa mengatakan juga pernah berdosa kepada Allah. Datang kepada nabi-nabi yang lain. Tak ada satupun nabi yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada orang lain. Syafaat itu bahasa kitanya apa, Bu? Pertolongan. Ya, ada tolong, minta syafaat, minta tolong. Minta syafaat artinya minta tolong. Jadi banyak orang-orang yang datang kepada nabi-nabi, mereka saja pernah berbuat dosa kepada Allah. Namun ada seorang yang diberikan oleh Allah keistimewaan bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beliau berikan syafaat? Tentu orang-orang yang diakui sebagai umat Rasulullah. Siapakah umat Rasulullah? Tentu orang yang taat kepada ajaran beliau. Orang yang taat kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fase-fase yang kita akan jalani ini, tentu setiap perbuatan yang kita lakukan merupakan inilah yang akan kita lihat nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang rajin bersolawat, bahkan ancaman beliau ketika orang-orang yang mendengar namaku, kata Nabi, walam yusalli alayya, dia tidak bersolawat kepadaku, disebut dengan raghima anfur rajul, orang-orang yang celaka. Jadi ketika Nabi Muhammad dia dengar, maka ucapannya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat indah rasanya ketika wirid ibu melantunkan solawat, ya, sebagai bukti kita berharap syafaat dari Nabi. Tidak yang lain yang kita minta, hanya syafaat kepada beliau, karena beliau sangat menyayangi umatnya. Siapa kategori umat Rasulullah? Man atani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Orang yang taat kepada ajaranku, kata Nabi, maka dialah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Namun sebaliknya, orang-orang yang berbuat maksiat, tiap hari yang dia lakukan hanya dosa, dan dosa, maka ketika itu Rasul mengatakan inilah orang-orang yang
sangat enggan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihannya ada pada kita hari ini. Pilihannya ada pada kita. Di mana kunci semua ini? Tentu dari apa yang telah kita persiapkan. Apa yang telah kita persiapkan. Karena manusia itu jelas hanya 4 hal saja hidupnya. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini doa yang selalu kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami ketika di dunia. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami di alam akhirat kelak. Minta dua-duanya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini kebahagiaan yang sempurna. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Cuman definisi bahagia tuh, ibu tahu enggak bahagia itu apa definisinya, Bu? Hah? Apa yang dimaksud dengan bahagia itu? Bahagia itu kan kalimatnya umum. Ya? Karena standar bahagia itu bukan lahir, tapi batin. Orang-orang yang ketawa tapi dia tidak bahagia, itu namanya pura-pura. Banyak enggak hari ini yang seperti itu? Bahagianya hanya di media sosial. Jadi definisi bahagia itu apa? Kita mau bahagia itu lahir, batin. Ya. Maka hakikat kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika manusia kembali kepada Allah. Yang disebut wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang abadi. Kalau kebahagiaan di dunia disebut hanya semacam kebahagiaan yang semu, sebentar. Bahagianya perut ketika kenyang. Ya, ibu kenyang perutnya, isinya sudah makan. Selezat apapun hidangan untuk ibu makan lagi, mau nggak makan lagi? Nggak mau. Jadi batas bahagia perut itu adalah kenyang. Iya nggak? Ibu kenyang nih, saya traktir makan di restoran yang paling enak. Mau nggak? Paling ya udah 3-4 jam lagi lah baru kita mau. Ya? Berarti bahagianya perut itu hanya kenyang. Itu saja. Itu yang disebut dengan kebahagiaan duniawi. Jadi makanya para ulama mengatakan bahagia itu sifatnya relatif. Ada orang miskin bahagia. Ada orang kaya tidak bahagia. Ada orang kaya bahagia. Ada orang miskin tidak bahagia. Pertanyaannya, kalau bisa milih, miskin bahagia, kaya tidak bahagia, ibu milih yang mana? Kan pertanyaannya bukan itu tadi. Itu namanya enak di perut kita saja. Maka ukuran kebahagiaan tadi bukan kaya miskin. Tidak, bukan itu. Maka pernah saya gambarkan, para ahli sufi mengatakan seperti laron. Nah, kita lihat laron itu, dia selalu mengelilingi lampu. Padahal ketika dia nempel di lampu itu, dia akan mati. Kan bingung kita, karena kebahagiaan ia dekat bahagia, dekat dengan yang panas, dekat api. Meskipun kebahagiaan itu menenggelamkan dia sehingga mengakhiri kehidupan dia. Begitulah konsep bahagia dalam agama kita. Tapi Allah sudah gambarkan bahwa orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan apapun. Inilah orang-orang yang bahagia. Jadi kesimpulan ulama mengatakan bahwa sumber daripada kemiskinan seseorang itu terdiri pada 4 hal.
Jadi sumber kemiskinan ini maksudnya tentu dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Jadi sumbernya ada berapa tadi? Ada 4. Sumber yang pertama adalah sumbernya mulut. Apa sumber yang pertama? Sumber kemiskinan seseorang itu dari mulut. Apanya? Selalu mengeluh. Berarti orang yang miskin itu selalu mengeluh. Banyak enggak orang kaya mengeluh, Bu? Berarti dia itu saja. Dia tidak bahagia. Kenapa? Selalu mengeluh dalam kehidupannya. Maka sifat mengeluh ini terlarang. Tak boleh mengeluh dalam perkara hal-hal yang berkaitan dengan nikmat Allah. Tapi dalam perkara dosa kita boleh mengeluh. Ke siapa kita mengeluh? Kepada Allah. Ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, ampunkan. Itu keluhan kita ngadu kepada Allah. Tapi dalam bentuk materi kita tidak boleh mengeluh. Kenapa? Orang yang selalu mengeluh berarti dia menyalahkan takdir. Padahal takdir itu rukun iman loh. Ibu kan hafal rukun iman? Iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasul, iman pada kitab, iman pada hari kiamat. Keenam, iman kepada takdir. Takdir itu semuanya datang dari, maka orang mengeluh copot rukun imannya satu. Berarti dia menyalahkan takdir. Makanya dia jatuh miskin. Maka sumber miskin itu adalah yang pertama mulut yang mengeluh. Orang-orang yang tidak pernah merasa puas dari apa yang Allah berikan kepadanya. Malah kalau kita boleh belajar, apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Kenapa? Karena hidup itu memang ujian. Hidup itu memang ujian. Enggak ada hidup itu yang mulus. Kalau mau diuji, makanya kita hidup. Kalau enggak mau diuji, jangan hidup. Tapi ibu berjanji dulu ketika di alam rahim. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Ini di alam rahim ini. Ketika ruh mau ditiupkan, alastu birabbikum, kata Allah. Apakah aku ini adalah Rabb kamu, tempat kamu menyembah? Maka kita menjawab ketika itu apa? Bala syahidna, ya Allah, engkau adalah Rabbku. Berarti kita sudah siap untuk diuji. Maka kita dilahirkan. Ruh dimasukkan oleh Allah. Ketika kita balik berakal, janji itu ditagih lagi. Ya, janji di alam rahim ditagih lagi oleh Allah. Ketika kita siap diuji, maka ketika itulah kita berhasil. Maka kalau orang naik kelas itu apa? Lulus ujian. Kalau tidak bisa naik kelas. Ini baru diuji sedikit saja, langsung menyalahkan takdir. Kita gagal. Berarti nggak lulus naik kelasnya. Belum dinyatakan orang yang beriman secara sempurna. Jadi hati-hati, Bu. Ini dikaitkan dengan iman kita kepada Allah. Iman yang terakhir tadi. Iman kepada takdir. Qadha baik, takdir baik, takdir buruk, semuanya datangnya dari Allah. Jadi janganlah pernah kita mengeluh. Kenapa? Yang pertama tadi alasannya apa? Hidup itu pasti diuji. Ini Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Huwallazi khalaqakum khalaifal arda wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din liyabluwakum fima atakum, kata Allah. Allah yang sudah menciptakan kamu sebagai khalifah. Khalifah itu siapa? Kita. Apa makna khalifah, Bu? Kan kita sering ibu dengar khalifah kan? Khalifah, Al-Quran ini firman Allah. Kamu diciptakan oleh Allah di dunia ini sebagai khalifah. Khalifah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa khalifah?
Pemimpin. Jadi semua kita ini adalah pemimpin. Ibu pemimpin atau tidak? Pemimpin untuk diri sendiri. Ibu bertanggung jawab kepada, ada amanah. Yang punya suami, ibu punya amanah untuk suami. Kalau ada anak, ibu punya amanah untuk anak. Ini namanya pemimpin. Maka hadis Nabi itu mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Semua kalian itu, kata Nabi, adalah pemimpin. Setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang kalian pimpin. Seorang ibu nanti diminta pertanggungjawabnya ketika anaknya sudah balik berakal tapi belum pakai jilbab. Dituntut enggak ibunya? Dituntut. Dituntut enggak bapaknya? Dituntut. Kenapa anaknya enggak nutup aurat? Itu saling berkaitan. Karena ada di situ faktor kepemimpinan. Bentuknya sederhana. Ya. Kok anak saya gadis sudah SMA, sudah SMP, dia sudah balik berakal, sudah wajib sholat, tapi belum menutup aurat. Masalahnya kadang-kadang hari ini terlihat itu kecil. Biasalah, besok dia juga pakai hijab. Setiap anak menengokkan auratnya kepada orang lain, ketika orang tua tidak mendidiknya, tidak tegas kepada anaknya, maka dosa itu selalu tercatat. Tapi kita kan tidak sadar. Kenapa? Kita diuji. Apa ujinya tadi? Anak. Makanya Al-Quran mengatakan anak itu menjadi 4 hal dalam Al-Quran disebutkan. Yang pertama, aduwwul lakum, anak menjadi musuh. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mendidiknya, atau kita tidak mendidiknya sama sekali. Tapi kalau kita sudah didik, sudah berikan yang terbaik, namun seperti itu juga tanggung jawab kita selesai kepada Allah. Wong Nabi saja anaknya ada kafir, dia sudah didik seperti Nabi Nuh kepada Kan'an. Hai anakku, naiklah ke kapal ini. Bumi ini akan tenggelam. Tapi anaknya ingkar, wahai ayah, saya masih bisa menyelamatkan diri saya akan cari tempat. Akhirnya anaknya tenggelam dalam keadaan kafir. Berdosakah Nabi Nuh? Tidak. Karena sudah diajarkan. Dan tata cara mengajarkan anak, tuntunannya sudah ada. Ya. Seperti sholat, umur 7 suruh saja dulu, murru. 10 fadribu, boleh tegas. Fadribu itu maknanya pukul saja, dalam makna ta'diban. Pukul yang memberikan efek jera, bukan pukul yang menyebabkan efek fisik. Nah, itu maksudnya. Ta'diban, pukul yang beradab. Bukan kepalanya yang dipukul, salah. Ya, jadi orang mengatakan seolah-olah ajaran Islam itu keras. Tidak, ada tata cara. Ya, sedangkan dalam Islam ini pisah suami istri saja ada adabnya. Bayang ibu tuh, suami istri mau pisah ada adabnya. Pertama apa dulu? Pisah saranjang. Habis pisah ranjang, pisah kamar. Pisah ranjang tuh istri di atas, suami di bawah, itu namanya pisah ranjang. Tidak bisa juga pisah kamar. Tidak juga pisah kamar, pisah rumah. Jadi tidak langsung selesai, tidak. Kenapa? Karena rasa hati manusia itu berbolak-balik. Ada proses. Jangan nanti talak jatuh sayang. Itu yang bahaya. Ya? Ada tuh Bu. Di kantor tuh udah 3 kali talak ya. Talak 3. Gilo suaminya tadi nak balik sama istrinya. Memang kayak orang gila.
Gimana nih Pak Kuana, nampak sama saya orang lain lagi katanya. Setiap tidur yang nampak dia juga. Salah Bapak, kenapa Bapak talak 3, saya bilang. Terus gimana caranya? Gampang aja Pak caranya. Suruh dia nikah dengan seorang laki-laki. Ya. Kan dah habis idahnya nih. Suruh dia nikah dengan seorang laki-laki. Kalau dia udah nikah, nanti yang laki-laki tadi harus menolak, ditolak pula dia. Setelah selesai ditalak, habiskan dulu idahnya. Nah, baru Bapak datang kantor nikah baru. Kan panjang perkara ini. Ternyata istrinya dicariin suami baru. Memang dicarinya Bu. Dicarinya suami baru. Mantan istrinya ini nikah dengan suami baru. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nah mau istrinya pisah. Istrinya nak mau pisah. Kenapa? Lebih sayang dia sama saya lagi katanya. Abah tambah gilo suaminya. Ya, karena nikah muhalil tidak boleh. Tahu Ibu nikah muhalil? Nikah perjanjian, kamu nanti nikah istri saya, nanti kamu saya cerai, saya kasih duit. Kan ada juga tuh. Pakai perjanjian, namanya nikah muhalil, hanya untuk menghalalkan seorang suaminya balik sama Makanya nikahnya tuh harus normal. Nah, nikahnya harus harus normal nikahnya. Ya, kalau suami barunya nak mau menceraikan, ya sudah selesai. Berarti muncul lagunya, ku tunggu lagi jandamu. Kapanlah janda-jandanya, tidak ada dia janda-janda kan? Maka prosesnya tadi jelas, ya, ada proses tersendiri. Paham Bu? Kajinya kemana perginya nih? Hidup itu uji. Kenapa kita tidak boleh mengeluh? Karena memang takdir kita, kata Allah, setiap kalian itu adalah khalifah, pemimpin. Dan setiap kalian, kata Rasul, akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Liyabluwakum fima atakum, itu sambungan ayatnya. Wallazi ja'alakum khalaifal arda wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din. Allah hidupkan kalian itu tidak sama. Nah, itu kata Allah. Allah hidupkan kalian itu tidak Rafa'ah, ada yang di atas, ba'dakum, ada yang di tengah, fawqa ba'din, ada yang di bawah. Jadi profesi kalian itu kata Allah tidak sama. Ada profesinya majikan, ada pembantu, ada bos, ada karyawan. Pokoknya wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, kata Allah, hidup kalian itu tidak setara. Apa hikmah semua ini? Liyabluwakum bima atakum, untuk kami uji kalian setiap apapun yang akan ditakdirkan kepada kalian. Berarti orang kaya diuji dengan kekayaan, orang miskin diuji dengan kemiskinan. Jadi semua ujian. Tapi sejarah mencatat kebanyakan justru manusia itu gagal ketika diuji dengan kekayaan. Contoh Qarun, awal miskin, taat, pas kaya sombong. Sa'labah di zaman Rasulullah, ketika miskin, fakir, rajin di masjid. Ketika kaya sombong. Jadi hati-hati kalau ibu-ibu jadi OKB. Tahu OKB? Hati-hati. Jangan berubah sedikit pun. Tetap istiqomah dalam ibadah. Tetap tawadhu meskipun kita orang kaya. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita adalah ujian. Jadi untuk apa mengeluh? Memang kita ini hidup diuji. Macam-macam ujiannya. Diuji dengan anak, diuji dengan suami, diuji dengan istri,
Sedangkan anak saja dikatakan Allah adalah sebagai ujian bagi kalian. Maka jangan pernah mengeluh. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah merasa hidup ini terlalu berat Allah berikan. Kenapa? Karena Allah akan menguji hamba itu pasti sesuai dengan kemampuan. Hafal ibu ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kalian kecuali ujian itu mampu kalian jalankan. Jadi kita rupanya rahasia Allah, hidup di dunia ini tidak akan diuji di batas kemampuan kita. Jadi apapun ujian itu sudah ada Allah takdirkan. Maka kunci apa? Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maka yang dapat gelar ulul azmi itu ada 4 nabi. Kenapa disebut dengan ulul azmi? Ujiannya luar biasa. Kita tidak akan sanggup. Masih apa ibu? Rasul yang mendapatkan ulul azmi? Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah tidak orang diuji dibakar hidup-hidup? Nabi Ibrahim merasakan itu. Dibakar hidup-hidup. Apalagi ujian Nabi Ibrahim, disuruh menyembelih anaknya, ya Allah. Dan itu memang diujian, tapi karena tidak terkabul, karena Allah tidak kabulkan. Tapi perbuatan itu telah dilakukan. Seperti Ibrahim dibakar, memang dia sudah diikat, ya bu, disiramkan, dibakar di bawahnya, memang sudah dilakukan. Kayak Ibrahim menyembelih Ismail. Yakin tak Ibrahim itu Allah suruh menyembelih Ismail? Dia buat tak sampai dia sembelih? Memang dia sembelih. Dan dia yakin Ismail akan mati. Dan dia sudah rela berkorban. Namun Allah tidak kabulkan, itu saja. Nah, begitulah beratnya ujian Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi siapa lagi? Nabi Ayub. Ayub diuji sakit. Tahu ibu berapa lama Nabi Ayub sakit? 18 tahun. Berapa lama bu? 18 tahun. Yang berfungsi hanya 2, otak dan hati. Semua kulitnya melepuh, busuk. Apa namanya? Kulit ini jatuh. Selama berapa lamanya? 18. Ada tak manusia yang sanggup? Tak ada manusia yang sanggup. Tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah. Sampai-sampai Rahmah istri Ayub itu mengatakan, "Bang," katanya, "berdoalah kepada Allah. Engkau seorang nabi. Ngadulah kepada Allah, pasti Allah kabulkan." Apa jawaban Nabi Ayub? "Wahai istriku, berapa lama kita kaya?" Kan Nabi Ayub itu kan awalnya orang kaya, anaknya sehat-sehat, istrinya 4 jadi kaya semuanya, kaya anak, kaya harta, kaya istri. Ibu ini bilang kaya istri, lain mukanya. Emang orang kaya nak boleh banyak istri, Bu? Betul nih. Malah. Berarti udah ada jalan tuh. Iya. Iya. Makanya nggak kaya-kaya, Bu. Jadi Allah tuh sudah tahu dia standarnya, kan udah tahu. Ada tahu dia standarnya. Lama Nabi Ayub menikmati kekayaan. Ya, sampai berapa tahun? 30 tahun. Apa kata Ayub? "Malu saya minta sama Allah." Bayangkan tuh, Bu, hatinya betapa
sabarnya Nabi Ayub. Maka dibilang Nabi yang paling sabar itu belajar dari kesabaran Nabi Ayub. Malu saya minta sama Allah karena Allah sudah terlalu banyak ngasih. Malu dia ditinggalkan anak istrinya. Kan itu yang membuat iblis cemburu. Kenapa Nabi Ayub tadi diuji oleh Allah? Karena iblis nuntut, ya Allah, Ayub itu dekat karena engkau, karena dia punya segala-galanya. Harta banyak, istri soleh, soleha, anaknya baik-baik. Maka iblis diberikan kuasa oleh Allah untuk menguji Ayub. Maka dibakar semua kekayaan oleh iblis tadi. Dihembuskan penyakit. Anak-anaknya meninggal, istrinya hidup, tapi yang 3 pergi. Tinggal 1 yang masih setia. Siapa namanya? Siapa nama istri Ayub yang setia itu mendampingi dia selama sakit? Rahmah. Allahumma jama' bainahuma kama jama'ta baina Ayyub wa Rahmah. Kan doa pernikahan tuh, Bu. Ya, setiap ada nikah itulah doa yang salah satu. Ya Allah, satukanlah 2 sejoli ini sebagaimana engkau menyatukan Ayub Nabi kami dengan istrinya Rahmah. Apa yang diambil hikmah? Susah, senang, sakit, tetap istri mendampinginya. Nah, ini perjuangan nih bagi istri-istri yang suaminya sakit. Berapa tahun Siti Rahmah menemani suaminya? 18 tahun. Ini tidak ada suaminya terkena penyakit stroke umpamanya. Cerita dia, tak kapan-kapan perginya. La ilaha illallah. Itu tuh ibu panen ibadah. Setiap hari ibu dicatat oleh Allah dapat pahala. Ikon nak tabilo-bilo katanya kan. Ada saya dengar itu, Bu, masalahnya. Ya. Ini perkara pernikahan juga lah ini. Suaminya sakit, dia jaga suaminya. Ada pula yang menggoda datang. Nah, ini masalahnya. Ya, ini tidak mati-mati. Ini udah ngotot mau malah. Itulah doa itu, ya Allah berikanlah yang terbaik untuk suamiku ya Allah, katanya. Kalau dia pergi ya Allah. Rupa ada motivasi lain. Karena pangeran baru sudah ini masalahnya. Padahal dia tidak sadar ketika dia memandikan, ya, menyuapi, segudang pahala dia dapatkan. Karena perempuan ini orang yang paling sangat mudah masuk surga. Bahkan dia boleh milih pintunya, Bu. Syaratnya cuma 3, hadis Nabi. Al-mar'atun iza sallat khamsaha. Perempuan solat dia, tidak pernah tinggal solatnya. Wasamat syahraha, puasa dia. Apa maknanya? Kenapa pendengarannya puasa? Karena ibu-ibu ini sering tinggal puasa. Dia selesaikan, dia qadha. Nah, ada tinggal puasanya. Terus yang ketiga apa lagi? Wa ata'an zaujaha. Taat kepada suami dalam ibadah kepada Allah. Apa kata Nabi? Silahkan pilih pintu surga mana yang ibu pilih. Berapa pintu surga, Bu? Berapa pintu surga? 8. Pilih mana yang ibu pilih? Terbayang ibu tuh. Cuma gara-gara merawat suami, silakan surga mana yang mau dipilih. Kok didoakan suami copek mati. Hilang pahalanya. Maka jangan kita mengeluh. Kenapa? Pasti ujian itu Allah berikan sesuai dengan kapasitas kita. Kalau tidak berarti ibu tidak yakin dengan Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan uji hambanya kecuali apa yang dia sanggup untuk mengujinya. Kalau tidak sanggup, tidak Allah uji. Maka Ayub diuji dengan 20 tahun, 18 tahun sakit karena dia sanggup. Dan jadi iktibar bagi manusia. Yang ketiga, kenapa kita harus tidak mengeluh? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kepada Allah. Konsepnya cuma 2, sabar
laksanakan salat. Terbuka nanti pintu pertolongan tadi. Ini nak mengeluh pandai, berdoa tidak. Maka minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakafiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan salat dan sabar, karena yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khashiin. Apa arti orang khashiin itu? Orang yang berlapang dada, khusyuk. Bukan orang penyempit hati. Jadi lapang kunci tadi, lapangkan dada, jangan mengeluh. Bertafakur, minta tolong kepada Allah, dan kita bersabar. Nah, itu kuncinya. Yang keempat, apalagi yang keempat, tapi Ustaz nak tenang juga. Gimana supaya kita cara tenang? Selesai. Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita galau, tidak bahagia, rasanya dunia ini begitu sempit, zikirlah kepada Allah. Karena zikir kepada Allah akan melapangkan hati kalian. Astaghfirullah. Sempit rasanya hati ini, istighfar. Sudah ada metode zikirnya. Timbul rasa-rasa dengki, astaghfirullahalazim. Timbul rasa-rasa iri hati, astaghfirullahalazim. Cepat zikir kepada Allah, hilang nanti. Ya, nama manusiawi, sifat-sifat itu pasti ada. Karena tabiat manusia itu, kata Allah itu apa? Khuliqal innal insana khuliqa khalu'a. Sesungguhnya sifat natural manusia itu adalah mengeluh. Suka mengeluh dan apalagi khalu'a, suka mengeluh dan ingin dia mendapat nikmat di atas orang lain. Itu manusiawi itu, Bu. Pasti yang nama manusia ingin kaya dari orang lain, ingin bahagia dari orang lain, ingin suaminya lebih ganteng dari suami iya, Bu. Itu manusiawi. Dan ganteng itu pun sifatnya relatif. Makanya siapa yang paling ganteng? Ya suami kita. Yakin ibunya? Tapi nampaknya tidak yakin. Ini yang jadi masalah. Kayak orang salah pilih semua. La ilaha illallah. Itu masalahnya. Jadi ingat yang tadi itu, zikir kepada Allah. Yang kelima, gimana supaya kita jangan mengeluh? Karena perintah Allah apa? Wala tahzanu wala tahinu wala tahzamu wa antumul a'laun, kata Allah. In kuntum mu'minin. Jangan mengeluh, jangan bersedih. Wa antumul a'laun, kata Allah. Allah tuh sudah beri kalian itu potensi yang tinggi. Kita ini makhluk terbaik. Ada potensi yang tidak kita keluarkan semuanya. A'laun ini maknanya kita orang yang diciptakan oleh Allah tertinggi dari makhluk yang lain. Masa kita lemah? Sebagian mengatakan wala tai'as min rahmatillah, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Maka orang yang seperti ini dia tidak akan stres, tidak akan frustasi, tidak akan galau, tidak akan cemas. Ya. Kenapa? Banyak sisi celah dari diri kita yang Allah ciptakan untuk bangkit. Paham Ibu tuh? Maka jangan pernah kita bersedih. Jadi 5 inilah kuncinya supaya kita tidak mengeluh. Karena ngapa? Kalau mengeluh berarti kita miskin. Sementara sumber miskin yang pertama itu dari apa tadi? Dari mulut. Nah, itu saja kaji kita hari ini. Ada yang bertanya silakan. Sumber miskin yang kedua, ketiga, keempat nanti kita lanjutkan. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan.
Pintu surga itu terdapat pada pintu surga. Tidak ada pintu surga terdapat pada suami. Salah satu kalau ingin masuk surga, salah satunya apa? Taat pada suami itu harus diiringi dengan sholat dan puasa. Terus pertanyaannya, Bu? Aduh, kalau tidak punya suami, cari suami. Apa? Nggak ada payah-payahnya. Ya nggak apa-apa, Bu. Kalau nggak punya suami berarti kita tidak ada beban. Bisa kita taat, ya. Bisa kita taat kepada Allah, ya, dengan salat dan berpuasa. Itu saja. Kalau mau tambahan pahala, kalau ada yang ini ya udah. Daftar segera, udah selesai. Memang banyak pertanyaan itu. Ustaz katanya, kan bidadari istri itu yang paling, suami itu yang paling utama, besok siapa? Kan istrinya. Iya, Bu, ya. Kan ingin kita bidadari utama dari suami itu adalah istrinya. Terus gimana kalau saya duluan meninggal katanya? Kan suaminya punya istri baru lagi. Terus siapa istri utamanya? Apakah kami harus berebut pula nanti di surga? Kalau udah di surga tuh nggak usah dibahas lagi. Ya, itu tuh alam gaib, puncak kebahagiaan manusia. Nggak ada lagi dosa pahala. Kenapa? Surga tidak bisa dibayangkan. Kenapa? Karena di situ kenikmatan tertinggi. Bahkan seluruh nikmat yang tertinggi itu apa? Melihat Allah. Tidak ada tandingnya. Artinya apa? Itu bukan sesuatu yang harus kita bayang-bayangkan. Yang tugas kita itu apa? Siapkan bekal untuk masuk surga. Kalau udah masuk surga tidak usah mikir lagi, siapa suami saya besok, suami ini, tidak usah. Ya. Apalagi di surga itu kan seumuran semua, nggak ada tua, nggak ada kecil, semua. Itu makanya itu yu'minuna bil ghaib, kita beriman kepada yang gaib, dan surga itu gaib, nggak tahu kita seperti apa. Tugas kita itu apa? Bagaimana supaya kita masuk surga. Jangan dikaji, Ustadz surga besok sama siapa saya? Jangan-jangan ibu sama Presiden Prabowo. Tahu kita kan? Nah, begitu. Jadi sama dengan ibu tadi. Bagaimana kalau tidak punya suami, ya tetap taat kita kepada Allah. Sebagai bakti kepada suami, ya udah doakan dia. Kalau yang sudah wafat, doakan suami. Kalau yang sudah cerai, doakan juga yang terbaik untuk dia. Kita juga berdoa supaya datang yang terbaik. Udah, gampang. Yang penting jangan putus silaturahim kita. Nah, begitu. Ada lagi? Ya. Yang suaminya melarang istrinya setengah kerja, itu yang diwajibkan istrinya yang kawin lagi atau suaminya yang sudah? Maksudnya nikah lagi mau persatuan nih. Istrinya. Istrinya aja. Suami enggak. Suami enggak. Masa suaminya harus nikah pula? Kalau suaminya mau nikah pula, istrinya mau nikah, ya udah pakai aja istri suami masing-masing. Ngapain balik lagi? Kan udah punya masing-masing. Ini kan persoalannya suaminya udah ngotot mau balik ke janda. Sementara dia sudah tolak 3, namanya bain kubra. Bain kubra itu tidak ada rujuk, putus semua. Kalau talaknya sudah 3, itu namanya bain kubra. Gimana suami itu baru bisa rujuk? Bukan rujuk namanya, nikah
baru. Nikah baru itu pun tidak bisa kecuali dia nikah dulu dengan orang lain. Ketika dia nikah dengan orang lain tadi mentalak dia lagi. Setelah ditalak, habiskan pula idahnya. Idah talak berapa? Untuk? Itu caranya, itu cari suami baru. Dosa besar dosanya, karena mereka tidak punya ikatan apa-apa lagi setelah talak yang ketiga. Tak ada lagi, putus. Jadi harus dia nikah lagi dengan orang lain. Banyak kasus seperti itu. Makanya sudah diberi kelonggaran hak talak itu berapa? Dua. Talak 1 masih bisa rujuk. Talak 2 masih bisa rujuk. Talak 3 stop, habis. Harus nikah baru. Nikah barunya gimana caranya? Jandanya ini harus nikah dengan orang lain. Dan nikahnya itu harus normal. Mohon maaf Bu, harus terjadi hubungan suami istri, wajib. Kalau tidak terjadi tidak sah. Tidak bisa nikah rekayasa. Tidak bisa nikah rekayasa. Mesti nikah sempurna. Bidukhul dalam kitab. Dukhul itu apa artinya? Berhubungan suami. Nah itu. Setelah itu baru suami itu menceraikan dia lagi. Itu lagi idahnya. Idah cerai berapa Bu? Idah talak berapa? Idah talak berapa? 3 bulan 10 100 hari. Idah talak itu 100 hari. Nikah. Iya, harus habis idah dulu. Idah tuh tahu Ibu guna idah tuh. Rujuk tidak boleh, idah harus habis. Jadi memang tersiksa Bu, talak 3 itu. Yang istri tidak boleh nikah dulu sebelum idahnya habis. Yang suami tidak boleh rujuk sebelum idahnya habis. Idah itu 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Untuk memastikan jangan-jangan dia nah ini. Maka 3 bulan itulah batasnya. Termasuk masalah nafkah kan. Nafkah kan 3 bulan juga dalam syarat ta'liq itu. Jika seorang istri tidak diberi nafkah batin selama 3 bulan, maka istri boleh mengajukan, kan ada di syarat ta'liq itu. Jadi batasnya itu 3 bulan semuanya. Tapi syaratnya Bu, jika istri tidak ridho. Kalau istri ridho mau setahun tidak ada apa-apa. Jadi jangan salah paham pula nanti dengan syarat ta'liq itu. Pertama, jika ninggalkan istri 2 tahun berturut-turut, atau tidak memberi nafkah selama 3 bulan, atau tidak memperdulikan selama 6 bulan, atau menyakiti badan istri. Syaratnya apa? Jika istri tidak ridho. Kalau dia ridho, merantau suaminya 3 tahun, dia ridho, tidak ada masalah. Tetap utuh suami istri. Ini jangan salah paham pula dengan syarat ta'liq nanti. Ya, jangan salah paham. Kalau salah paham, banyak orang yang cerai nanti 3 bulan kan. Dinas dia 3 bulan, udah nengok syarat ta'liq, dah. Jadi ada keridhaan. Kalau ada keridhaan tidak ada masalah. Kok larinya ke fikih munakahat ini? Ya silakan Bu. Nikah gantung. Ada pula nikah gantung. Macam-macam lah namanya.
Jadi nikah gantung tuh dia udah nikah. Terus alasannya harus bekerja. Ridho nak istrinya. Kalau selama mereka ridho, gak ada terjadi, tetap suami istri, gak ada masalah. Kalau ridho, ya, kalau ridho, kalau tidak ridho maka istri berhak mengajukan ke pengadilan. Karena kenapa bu? Istri tidak punya hak talak. Istri tidak punya hak. Yang punya hak talak siapa? Tapi istri punya hak gugat. Jadi hak gugat itu siapa yang menjatuhkan talak? Pengadilan. Nah, itulah tata cara negara melindungi hak seorang wanita. Yang tidak mau digantung, masa tidak diberi nafkah, ya, maka boleh dia mengajukan. Alasannya kan jelas tadi, tidak diberi nafkah. Udah selesai. Nanti dikabulkan oleh hakim. Dijatuhkan talak tadi oleh hakim. Itu namanya cerai gugat. Cerai itu kan ada dua, cerai gugat, cerai Kalau cerai talak berarti suami yang mentalak istri. Kalau cerai gugat, istri yang mengajukan talak kepada suami melalui pengadilan. Kalimat talak tetap jatuh. Makanya kalimat talak itu tidak boleh main-main. Jangan pernah mengucapkan kata-kata talak. Karena perceraian itu kan ada dua kalimat. Ada kalimat talak, cerai. Ada kalimat kinayah. Kinayah itu apa namanya? Pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Atau pergi saja saya dari rumah ini. Kalau tidak ada niat mencari, dia tidak jatuh. Tapi kalau talak, tidak niat jatuh. Walaupun emosi. Maka jangan pernah seorang istri meminta talak sama suami. Ini kan ada kadang-kadang saking emosi, kalau gitu bang ceraikan saja saya. Iya, selesai. Semarah apapun kita, seemosikan apapun kita, jangan pernah keluar dua kata. Satu cerai, satu talak. Mau bertinju lah, tapi jangan keluar kata ini. Itu perlu niat. Kalau niatnya memang talak jatuh. Tapi kalau niatnya tidak talak, tidak jatuh. Meskipun tanpa saksi. Ya, maka hati-hati dengan kalimat cerai dan talak. Tidak boleh, sedangkan bergurau aja tidak boleh. Itu kan kalimat sakti. Ya, itu kalimat sakti. Tidak boleh main-main. Sambil bergurau dia, mama sambil ketawa dia kan, sambil bergurau, kamu saya talak, jatuh. Jatuh. Ini tidak sembarang kalimat-kalimat itu. Begitu juga istri, jangan pernah minta nanti dia jawab iya kan, selesai. Menangis sudah tuh. Mau berkelahi lah bu, mau jambak-jambak apa suami itu silakan. Asal jangan keluar kata-kata talak dan cerai. Itu saja. Apa bu? Itu namanya apa namanya itu ta'liq, nama itu digantungkan. Ya, dan itu tidak jatuh. Aman tuh. Kan syaratnya kalau dia nikah enggak dia udah tuh. Enggak jatuh. Ya, kecuali dia dinikah, itu namanya ada yang digantung. Abang kalau pergi juga abang ke rumah mak abang tuh, berarti atau iya suami bukan istri. Istri enggak ada hak. Yang tadi tetap enggak akan jatuh kalau dia enggak jatuh
jatuhkan. Kadang taklik talak itu seperti suami mengatakan kalau kau berkawan juga sama dia, pergi juga lagi ke tempat itu, maka talak jatuh. Selama dia tidak pergi enggak jatuh. Tapi kalau dia pergi, jatuh. Tapi intinya gini Bu, enggak usah dimain-mainkan kalimat talak dan cerai. Ya. Kalau memang terasa pulang aja lalu ke rumah orang tuamu, udah selesai. Dengan niat tidak menjatuhkan apa dia tidak jatuh. Ya udah. Nah, jadi emosi apapun kita, dua kalimat sakti tadi jangan pernah keluar. Ya nama berkelahi itu biasa tuh. Kalau ada ustaz sekarang nih kiai ya, apa katanya? Saya dari mulai nikah sampai sekarang tidak pernah saya cekcok dengan istri. Bohong dia tuh. Pasti. Ya, yang namanya hidup otaknya lain kan? Pasti ada. Justru aneh kalau tidak ada perdebatan dan segala macam. Aneh itu. Berarti keluarganya tidak normal. Kalau ada orang dengan suaminya tidak pernah berdebat, tidak pernah selang pendapat segala macam, itu aneh itu. Berarti itu nggak normal. Pasti ada diskusi, pasti ada perdebatan, ya. Nah, begitu. Karena itulah alurnya. Udah 1 jam lebih, Bu. Baik, Bunda semua, nanti insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan intinya jangan pernah kita mengeluh. Ingat yang 5 tadi. Yang pertama, hidup itu pasti diuji oleh Allah. Yang namanya kita hidup, kita pasti diuji oleh Allah. Yang kedua, ingat Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Allah tidak akan uji. Yang ketiga, ada 2 senjata yang Allah siapkan. Yang pertama salat, yang kedua bersabar. Ketika kita amalkan, insyaallah seluruhnya mudah. Yang keempat, ingat Allah menciptakan kita makhluk yang paling utama. Apa maknanya? Allah menyuruh kita berikhtiar yang lebih baik. Yang kelima, selalulah berzikir kepada Allah. Setiap masalah pasti dia tenang kalau kita ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. Siratal ghairil maghdubi alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma tubna fit taysir fa inna at-taysir 'alaika yasir. عليك يسر يا نعم المولى ونعم النسير. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم طول عمرنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأوسع أرزاقنا يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على